bursa kabinet Prabowo Gibran mulai memanas. Di saat Koalisi Indonesia Maju tengah membuka pintu untuk berbagai pihak, termasuk partai non-pendukung Prabowo Gibran, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pesan khusus untuk Prabowo. Luhut berpesan agar Prabowo selaku presiden terpilih tidak mengajak orang yang toksik ke dalam pemerintahan mendatang. Pernyataan Luhut tersebut dimaknai Ketua Umum Relawan Prabowo Mania sebagai peringatan awal. Pasalnya, saat ini Prabowo Gibran tengah membuka diri kepada siapapun. Meski tidak menyebut nama partai, Immanuel Ebenezer khawatir dengan pihak-pihak yang sempat berseberangan dengan visi misi Prabowo Gibran. Berbeda dengan unsur relawan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut bahwa pernyataan Luhut tidak merujuk kepada lembaga maupun institusi. Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia menilai bahwa toksik yang dimaksud Luhut bisa mengarah ke siapa saja yang merugikan pemerintahan. Pernyataan Pak Luhut menurut kami adalah pernyataan yang normatif, ya, semacam masukan dari sahabat kepada sahabatnya, ya, bahwa memang jangan memasukkan orang, ya, yang bermasalah. Jadi yang dimaksud Pak Luhut bukan institusi dan juga bukan tokoh-tokoh utama bangsa ini. Kalau institusi misalnya partai-partai politik, menurut saya tidak ada yang toksik. Juga para ketua umum partai politik tidak ada yang toksik. Tapi mungkin ada oknum-oknum politisi yang memang toksik. Ya, ini orang-orang yang bermasalah, mungkin secara hukum, kemudian tidak memiliki kredibilitas politik. Nah, kami yakin Pak Prabowo bisa, ya, menentukan sosok yang pas untuk di posisi masing-masing kabinet. Jadi orang yang tepat di posisi yang tepat. Ini yang saya kira memang kalau mau jujur pesan semacam ini adalah bahwa jangan sampai menteri-menteri nanti yang akan jadi pembantunya Prabowo dan Gibran adalah orang yang justru merugikan, merusak nama baik, dan merusak citra presiden dan wakil presiden terpilih. Tapi yang kedua secara politik ya Mas, kalau kita membaca kecenderungan pembicaraan publik di ruang maya gitu ya, terutama kelompok-kelompok netizen yang kritis, mereka kan seakan-akan mention bahwa yang disebut dengan toxic itu lebih spesifik mengarah kepada partai-partai politik yang kemungkinan akan bergabung dengan Prabowo Gibran, sementara partai-partai itu adalah partai yang dulu adalah kalah kontestan dan sering menyerang secara agresif. Pasca ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Gibran gencar merapatkan barisan, termasuk dengan partai yang semula berseberangan. Setelah PKB dan Nasdem, masih ada dua partai parlemen yang belum ditemui secara khusus oleh Prabowo, yakni PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera. Tim Liputan, PTV. Selamat sore pemirsa, selain informasi utama tadi tentunya ada juga berbagai informasi menarik lainnya. Semuanya akan kami sajikan di sini selama 1 jam ke depan. Saya Agung Hardiansyah, inilah berita satu utama selengkapnya di BTV Bersatu Menginspirasi. Bakir dipanggil KPK, pemirsa ratusan warga Sidoarjo segel pendopo dan galang dana untuk antar Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor ke Jakarta. Yang dicurigai oleh KPK semua maling dan ratusan warga Sidoarjo, Jawa Timur turun ke jalan untuk menggalang dana dan melakukan aksi protes terhadap Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Senin pagi. Aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas sikap Mudlor yang 2 kali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain penggalangan dana, massa dari berbagai elemen masyarakat Sidoarjo ini juga melakukan penyegelan terhadap pendopo Bupati Sidoarjo. Mereka beranggapan bahwa pendopo itu adalah milik rakyat dan tidak boleh dimasuki oleh tersangka korupsi. Kami masyarakat Sidoarjo semua meminta agar proses hukum tetap berjalan dengan baik. Apabila KPK tidak segera
melakukan penangkapan atau penjemputan paksa, kami akan melakukan aksi demo sampai betul-betul permasalahan ini terselesaikan, termasuk semua terkait dengan permasalahan korupsi yang lain. Kami meminta KPK untuk melakukan pengembangan. Masa akan terus menggalang aksi yang lebih besar hingga Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor memenuhi panggilan KPK. Selamat Wibowo, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, sidang perdana pra-peradilan yang diajukan oleh Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Mudlor, ditunda hingga 13 Mei karena termohon tidak hadir. Seharusnya sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Gus Mudlor digelar pada Senin ini. Namun hingga siang hari, termohon dari KPK tidak hadir. Untuk itu, sidang perdana gugatan pra-peradilan diagendakan kembali pada 13 Mei mendatang di PN Jakarta Selatan. KPK yang menjadi termohon dalam gugatan pra-peradilan ini meminta penjadwalan ulang dengan alasan masih butuh waktu untuk menyelesaikan administrasi sidang. Sebelumnya, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara pemotongan insentif pegawai di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Atas penetapan tersangka ini, Mudlor mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya ingin cerita bahwa alur kebaikan tidak ada. Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali atau Gus Mudlor terjerat kasus korupsi lantaran diduga memotong dan menerima uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo senilai 2,7 miliar rupiah. Tidak terima berstatus tersangka, Mudlor kemudian menggugat KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali alias Gus Mudlor sebagai tersangka korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kasus bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Januari 2024 lalu dan berhasil menangkap 10 orang dalam operasi tersebut. Melalui gelar perkara, KPK menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo, Siska Wati, sebagai tersangka. Siska diduga memotong insentif para pegawai BPBD Sidoarjo hingga 2,7 miliar. Kemudian pada Februari, KPK kembali mengumumkan Kepala BPBD Sidoarjo Aris Suryono sebagai tersangka kasus pemotongan insentif di Pemkab Sidoarjo. Usai memeriksa para tersangka, kasus ini ternyata turut menyeret Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor. KPK pertama kali memeriksa Ahmad Mudlor pada Februari lalu sebagai saksi. Lalu pada 16 April 2024, KPK mengumumkan Ahmad Mudlor Ali sebagai tersangka setelah KPK menggelar ekspos atau gelar perkara. Diduga Bupati Sidoarjo itu menerima hasil dari insentif dari ASN yang dikumpulkan tersangka senilai 2,7 miliar rupiah. KPK juga sudah 2 kali memanggil Gus Mudlor untuk diperiksa sebagai tersangka pada 19 April dan Jumat 3 Mei 2024, tetapi Mudlor selalu absen dengan alasan sakit. Tidak terima berstatus tersangka, 22 April 2024, Mudlor menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana pra-peradilan yang digelar Senin pagi sayangnya tertunda lantaran pihak termohon yaitu KPK tidak hadir. Pengadilan Negeri Jakarta selanjutnya mengagendakan sidang digelar kembali pada pekan depan. Ahmad Mudlor Ali menambah daftar tersangka kasus korupsi di lingkungan pejabat Kabupaten Sidoarjo. Sebelumnya, 2 Bupati Sidoarjo yang terjerat kasus yang sama ialah Wim Endarson dan Saifullah. Tim Liputan BTV. Sidang lanjutan tersangka korupsi ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali digelar hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang hari ini menghadirkan Kepala Subbagian Rumah Tangga Pimpinan Kementan Raden Kiki Mulia Putra sebagai saksi. Ex-Menteri Pertanian tiba di ruang sidang Tipikor Jakarta Pusat pada Senin pagi untuk mengikuti sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan saksi dari pejabat Kementan.
Dalam persidangan terungkap bahwa anggaran Kementerian Pertanian dimanfaatkan oleh SYL untuk kepentingan pribadinya. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk biaya konsumsi kegiatan dinas misalnya diselewengkan dengan membeli barang untuk keperluan pribadi. Raden mengaku barang tersebut diminta langsung oleh SYL melalui ajudannya. Saudara itu mana? Sudah diserahkan? Sudah diserahkan ke penyidik waktu itu ya? Jadi sekitar, di rupiahnya berapa? Rupiahkan berapa dirupiahkan dari 10 sampai 15 gram tuh? Sekitar 10 sampai 15 juta. 10 sampai 15 juta. Ya, perkiraan segitu. Itu permintaan dari ajudannya Menteri ya, Panji dan Rina, stafnya ya. Selain keundangan, apalagi yang diminta ke saudara? Pernah diminta oleh Panji atau Rina? Kalau Panji, Pak Menteri selesai makan siang bersama keluarga biasanya suka beli baju ya. Ya? Beli baju. Baju apa? Maksudnya? Baju untuk siapa? Untuk Pak Menteri. Hah? Pak Menteri atau Bu Tita. Ini disampaikan oleh Panji untuk pembelian baju. Untuk baju untuk siapa? Untuk jelas. Pak Menteri. Untuk Pak Menteri. Iya. Sama? Ada Bu Tita juga pernah. Ibu Tita. Iya. Untuk kepentingan apa itu? Pribadi mulia. Iya. Dalam rangka apa? Suruh beli itu? Kadang-kadang lagi liburan mulia. Ya? Lagi libur, hari libur, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Ya, sementara itu pemirsa, Surya Paloh menyayangkan tindakan mantan Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang menggunakan uang Kementerian Pertanian untuk kebutuhan pribadi. Ketua Umum Partai Nasdem tersebut bahkan mengaku sedih. Nggak tahu betul-betul itu. Dan itu saya sedih aja kalau ada hal-hal seperti itu. Soal THR juga gitu ya Pak? Ya, untuk apa? Kita sedang sibuk mengkampanyekan politik tanpa mahar. Ini kan juga bukan hal yang sekedar retorika. Ya, jadi memang tidak ada kesempurnaan. Saya terima uang apalagi kici-kici begitu. Benar, saya sendiri masih mampu untuk bayar begitu kalau memang diminta. Sayang aja kalau ada. Tapi kan ini kita tidak menjunjung tinggi, selalu saya katakan ajas praduga tidak bersalah. Kita nggak tahu apa di balik itu dan lagi. Mudah-mudahan aja. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku sedih atas perilaku yang dilakukan mantan kadernya itu. Syahrul Yassin Limpo ditetapkan menjadi tersangka korupsi setelah diketahui menyalahgunakan anggaran Kementerian Pertanian ketika dirinya menjabat sebagai Menteri Pertanian. Kasus ini bermula dari penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah dinas Yassin Limpo pada 28 September 2023. Saat tim penyidik KPK mengusut kasus tersebut, diketahui SYL tengah berada di luar negeri dalam rangka menghadiri acara Badan Pangan Sedunia. Yassin Limpo yang seharusnya pulang pada 1 Oktober 2023 bahkan sempat dikabarkan menghilang dan baru tiba di tanah air pada 4 Oktober 2023. Sehari setelah tiba di tanah air, SYL langsung mengajukan pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian kepada Presiden Jokowi. Ya, SYL ditenggarai terlibat 3 kasus korupsi sekaligus berupa pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Dalam mengusut kasus ini, KPK juga menggeledah kantor SYL di Makassar. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang senilai 30 miliar dalam bentuk rupiah hingga mata uang asing serta 12 pucuk senjata api. Jaksa juga mendakwa SYL melakukan pemerasan 44,5 miliar rupiah dan menerima gratifikasi hingga 40 miliar periode 2022 sampai 2023. Tindak pidana ini dilakukan bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Uang yang mengalir ke kantong SYL digunakan untuk kepentingan keluarga dan pribadi seperti kebutuhan sang istri, jalan-jalan ke luar negeri, bahkan ibadah umroh. Pengeluaran SYL lain membuat takjub adalah skincare untuk anak dan cucu, biaya sunatan cucu, renovasi rumah anak, hingga keperluan hiburan untuk pribadi. Tim Liputan BTV.
Sidang sengketa hasil pemilu legislatif 2024 masih berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi. Salah satu perkara yang disidangkan ialah suara P3 yang diduga berpindah ke Partai Garuda di 4 Dapil Jawa Timur. Hal tersebut dibantah langsung oleh KPU sebagai pihak termohon. Sidang panel 2 yang dimulai sejak pukul 8 pagi ini dipimpin oleh Hakim MK Saldi Isra bersama dengan Hakim MK Ridwan Mansur dan Arsul Sani. MK menggelar sidang kedua perkara nomor 112 di mana sebelumnya pada Senin pekan lalu pihak pemohon dari P3 menyebutkan telah terjadi pemindahan suara pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda di 4 dapil di Jawa Timur. KPU sebagai pihak termohon membantah hal tersebut dan menyatakan bahwa rekapitulasi yang terjadi di dapil yang disebutkan berjalan sesuai aturan. Seperti diketahui dalam rekapitulasi nasional, P3 memperoleh suara 3,87% sehingga tidak memenuhi syarat ambang batas parlemen. Hadir juga Ketua KPU Jawa Timur Saang Punaifi dan anggota KPU Jawa Timur. Selanjutnya, bahwa tidak terjadi pengurangan suara pemohon maupun penambahan suara Partai Garuda di daerah pemilihan Jawa Timur 1, Jawa Timur 4, Jawa Timur 6 maupun Jawa Timur 8, bukti T4. Bahwa penyelenggaraan pemilu lebih-lebih penyelenggaraan penghitungan atau rekapitulasi suara daerah pemilihan Jawa Timur 1, Dapil Jawa Timur 1, Jawa Timur 4, Jawa Timur 6, dan Jawa Timur 8 berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Saksi pemohon. Pemirsa, Gibran Rakabuming Raka mendukung wacana pembentukan Presidential Club. Gibran optimis Presidential Club dapat menjadi ajang bertukar pikiran sesama mantan kepala negara. Wacana pembentukan Presidential Club yang diusulkan Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat berbagai respon positif. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menilai bahwa Presidential Club dapat menjadi wadah bertukar pikiran sesama tokoh bangsa. Saya kira bagus ya untuk menyatukan mantan-mantan pemimpin, senior-senior, sesepuh. Saya kira bagus sekali agar bisa mendapatkan masukan-masukan dari beliau-beliau yang sudah berpengalaman. Itu nanti mengurangi fungsi banding presiden? Oh, kalau itu nanti ditunggu dulu ya, konsep skemanya seperti apa. Yang jelas ini usulan yang sangat baik. Demi mewujudkan kepentingan nasional, sejumlah elit Partai Koalisi Indonesia Maju optimis bahwa Presidential Club dapat terwujud dan mengalahkan ego pribadi. Tentu akan menjadi forum saling mengisi dan memberikan sharing dari presiden-presiden sebelumnya kepada presiden yang melanjutkan. Dan ini merupakan politik tingkat tinggi, karena politik tingkat tinggi itu adalah ketika membicarakan kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, ya kami mendukung penuh dan mudah-mudahan forum ini tentu dalam rangka memperkuat posisi presiden di dalam menjalankan tugas-tugasnya dan tentu mencapai target yang telah dicanangkan. Jadi Presidential Club ini adalah menjadi ajang pertemuan silaturahmi, mempererat gagasan, mempererat komunikasi antara mantan presiden sebagai tokoh nasional dan tokoh bangsa, dan akan berbicara untuk kepentingan nusa dan bangsa. Meskipun ada faktor-faktor psikologis yang bersifat pribadi, ya kami menyadari itu. Presidential Club disuarakan juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak. Menurut Dhanil, Presidential Club adalah rencana lama Prabowo untuk menyatukan seluruh presiden yang pernah menjabat. Kita tidak boleh sombong. Sedianya forum tersebut akan beranggotakan Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Tim Liputan BTV.
Pemirsa, Luhut Binsar Panjaitan berpesan kepada Prabowo untuk tidak membawa sosok toksik ke dalam pemerintahan mendatang. Berbagai spekulasi mengenai siapa sosok toksik yang dimaksud Luhut pun kemudian bermunculan. Bursa Kabinet Prabowo Gibran mulai memanas. Di saat Koalisi Indonesia Maju tengah membuka pintu untuk berbagai pihak, termasuk partai non-pendukung Prabowo Gibran, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pesan khusus untuk Prabowo. Luhut berpesan agar Prabowo selaku presiden terpilih tidak mengajak orang yang toksik ke dalam pemerintahan mendatang. Pernyataan Luhut tersebut dimaknai Ketua Umum Relawan Prabowo Mania sebagai peringatan awal. Pasalnya, saat ini Prabowo Gibran tengah membuka diri kepada siapapun. Meski tidak menyebut nama partai, Immanuel Ebenezer khawatir dengan pihak-pihak yang sempat berseberangan dengan visi misi Prabowo Gibran. Berbeda dengan unsur relawan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut bahwa pernyataan Luhut tidak merujuk kepada lembaga maupun institusi. Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia menilai bahwa toksik yang dimaksud Luhut bisa mengarah ke siapa saja yang merugikan pemerintahan. Pernyataan Pak Luhut menurut kami adalah pernyataan yang normatif, ya, semacam masukan dari sahabat kepada sahabatnya, ya, bahwa memang jangan memasukkan orang, ya, yang bermasalah. Jadi yang dimaksud Pak Luhut bukan institusi dan juga bukan tokoh-tokoh utama bangsa ini. Kalau institusi misalnya partai-partai politik, menurut saya tidak ada yang toksik. Juga para ketua umum partai politik tidak ada yang toksik. Tapi mungkin ada oknum-oknum politisi yang memang toksik. Ya, ini orang-orang yang bermasalah, mungkin secara hukum, kemudian tidak memiliki kredibilitas politik. Nah, kami yakin Pak Prabowo bisa, ya, menentukan sosok yang pas untuk di posisi masing-masing kabinet. Jadi orang yang tepat di posisi yang tepat. Ini yang saya kira memang kalau mau jujur pesan semacam ini adalah bahwa jangan sampai menteri-menteri nanti yang akan jadi pembantunya Prabowo dan Gibran adalah orang yang justru merugikan, merusak nama baik, dan merusak citra presiden dan wakil presiden terpilih. Tapi yang kedua secara politik ya Mas, kalau kita membaca kecenderungan pembicaraan publik di ruang maya gitu ya, terutama kelompok-kelompok netizen yang kritis, mereka kan seakan-akan mention bahwa yang disebut dengan toksik itu lebih spesifik mengarah kepada partai-partai politik yang kemungkinan akan bergabung dengan Prabowo Gibran, sementara partai-partai itu adalah partai yang dulu adalah kalah kontestan dan sering menyerang secara agresif. Pasca ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Gibran gencar merapatkan barisan, termasuk dengan partai yang semula berseberangan. Setelah PKB dan Nasdem, masih ada dua partai parlemen yang belum ditemui secara khusus oleh Prabowo, yakni PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera. Tim Liputan, PTV. Ya, lantas siapakah sebenarnya sosok toksik yang dimaksud oleh Luhut Binsar Panjaitan? Sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Prabowo Mania, Bang Immanuel Ebenezer, Ketua DPP Partai Demokrat, ada Mas Herman Khairun, dan juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Kang Ujang Komarudin. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Bang Agung, Bang Herman Khairun, Bang Noel. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya mau ke Kang Ujang terlebih dulu. Kang Ujang, menurut Anda mengarah kepada siapa sebenarnya pernyataan yang dimaksud oleh Luhut Binsar Panjaitan ini? Benarkah ini sebatas masukan aja gitu dari Pak Luhut atau seperti apa Anda membacanya? Kang Ujang. Ya, ini strong message ya. Sebenarnya strong message, pesan keras gitu bahwa ya nanti kabinet Prabowo gitu, lalu juga pemerintahan Prabowo jangan diisi oleh orang-orang yang rusak. Soal siapa orang yang rusak itu, orang yang toksik itu ya saya tidak tahu, karena itu yang tahu Pak Luhut sendiri, karena tidak katakanlah merujuk atau merefer kepada tokoh atau figur tertentu. Tapi kalau kita bisa imajinasikan, kita bayangkan ya tentu ya mereka-mereka yang selama ini keras katakanlah ya membuat kritikan-kritikan atau mohon maaf ya cacian, mungkin makian atau sebaran fitnah lain sebagainya kepada Prabowo Gibran, mungkin ke sana. Tetapi soal sosok figurnya
kita tidak bisa menerka-nerka. Yang jelas itu strong message bahwa sesuatu yang positif, kalau pemerintahannya ingin baik, ingin bersih, ingin berintegritas gitu ya, maka ya jangan diisi oleh orang-orang toksik itu. Kalau tertuju kepada siapa, tentu saya tidak bisa menjawab ya, karena hanya Pak Luhut yang tahu. Begitu Bang Agung. Tidak spesifik kemana begitu ya, tapi Anda menyampaikan ini kepada pihak-pihak yang keras begitu terhadap Prabowo dan juga Gibran. Apakah sosok yang atau pihak-pihak yang keras ini adalah termasuk mereka-mereka yang di luar koalisi? Ya, saya sih melihat ya kebanyakan strong message-nya kepada di luar koalisi. Misalkan ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa Gibran anak haram konstitusi misalkan, contoh ya, itu kan dianggap kalau bahasa saya itu ya salah satu ya pihak-pihak yang toksik gitu. Bahwa dulu 2019 mengatakan mengkritik Pak Prabowo tidak konsisten, kenapa masuk pemerintahan gitu ya. Itu juga bagian daripada sikap toksik mungkin gitu. Tetapi sekali lagi itu kan bagian daripada pertempuran ya ketika Pilpres yang lalu di 2019 maupun di 2024 kemarin. Saya sih melihatnya ya hal yang positif saja yang disampaikan oleh Pak Luhut, dan itu menjadi pertimbangan bagi Pak Prabowo, karena saya lihat pidatonya Pak Prabowo itu luar biasa bagus, misalkan pemerintahannya tidak akan korupsi gitu. Nah kalau seperti itu kan harus dicari orang-orang yang betul tidak punya daya rusak di pemerintahan, tidak punya daya nyinyir gitu, tidak punya daya negatif di pemerintahan, ya itu harus dibangun. Nah saya melihat sih tadi merujuk kepada ya pihak-pihak yang selama ini keras mengkritisi Prabowo Gibran, mengkritisi pasangan 02 gitu, sehingga hari ini juga ya lambat laun dimanikannya berubah dan ingin masuk pemerintahan Prabowo Gibran. Di situ sebenarnya pangkal persoalannya. Oke, saya mau bergeser ke Mas Herman dulu. Mas Herman, Demokrat ini menjadi salah satu pihak yang sudah sempat angkat bicara begitu, angkat suara soal pernyataan Luhut Binsar Panjaitan ini. Bagaimana dari kacamata Anda sebagai Demokrat sebagai salah satu partai koalisi? Ya, coba kita definisikan dulu ya. Toksik itu adalah istilah untuk seseorang yang memiliki sifat beracun atau pribadi yang suka menyusahkan bahkan merugikan orang lain, bahkan itu bisa secara fisik maupun emosional. Dicontohkan juga bisa saja seseorang yang menebarkan sesuatu di lingkungannya secara negatif. Artinya toksik ditujukan memang bukan kepada institusi, tetapi kepada seseorang. Oleh karena itu ya sebetulnya kita bisa maklum, dan statementnya Pak LBP tentu wajar ya, karena bagi siapa yang kritik keras, yang bahkan mungkin mengkritisi dengan di luar kewajaran ataupun di luar etika yang sudah melampaui batas etika, ya tentu nggak bisa ya bersama-sama, karena pasti akan ada muatan-muatan yang akan bertentangan dengan itu. Namun saya tidak melihat bahwa ini ditujukan untuk memperkuat terhadap posisi baik di koalisi maupun di parlemen, karena bagaimanapun tentu dengan kekuatan koalisi yang ada, ya Pak Prabowo masih membutuhkan kekuatan baru untuk bisa memperkuat posisi lainnya, seperti posisi di parlemen. Karena bagaimanapun seluruh keputusan negara juga akan sangat bergantung keputusan-keputusannya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karenanya ini mungkin harus dipisahkan, disaring kembali bahwa mana yang kemudian masuk dalam kategori toksik yang disampaikan oleh Pak LBP, maupun mana yang sesungguhnya secara politik bahwa kita masih membutuhkan kehadirannya di dalam memperkuat, baik memperkuat koalisi maupun memperkuat di parlemen pada keputusan-keputusan politik di parlemen. Oke, saya mau ke Bang Noel kalau begitu. Bang Noel? Yep. Kalau dari kacamata Anda seperti apa nih? Apa yang ingin coba disampaikan begitu oleh LBP? Apakah sosok toksik ini memang betul pointing kepada mereka yang berada di luar koalisi Indonesia Maju? Saya rasa persoalan toksik ini kan sebenarnya basis analisanya itu pasti berbasis data ya, pengalaman atau berbasis empirik. Karena bukan disampaikan bukan hanya sebagai peringatan saja, tapi ada sebuah kenyataan politik yang akan dihadapi oleh Prabowo, apalagi ini kan koalisinya
koalisi gemuk ya, koalisi super gemuk nanti jika dua partai ini masuk. Nah, toksik ini saya yakin bisa saja orang yang menginginkan program Pak Prabowo di pemerintahan Prabowo ini gagal. Pertama itu bisa saja adalah mereka-mereka kelompok opportunity ya, atau kelompok newcomer yang saat pilpres kemarin melihat-lihat meraba-raba menang nggak Prabowo, pas dilihat kemungkinan menang dia masuk gitu. Nah, ini orang-orangnya yang tidak punya moral atau tidak memiliki integritas. Nah, kita berharap nanti pemerintahan Prabowo ini pemerintahan yang benar-benar menjadi harapan kita sama-sama lah. Soalnya kan ada beberapa program Pak Prabowo itu terkait misalnya kebijakan makan gratis dan sebagainya. Di sisi lain maaf, saya tidak bermaksud untuk melakukan insinuasi ya terhadap dua partai yang kemarin berseberangan, misalnya PKB dan B3 dan juga Nasdem yang kecenderungan melakukan penolakan ya terhadap beberapa programnya Pak Prabowo. Jadi toksik ini memang saya sepakat dengan apa yang disampaikan Habib Kuroman dan juga Kang Ujang tadi. Bisa saja itu oknum-oknum misalnya kayak dulu di Gerindra. Dulu Prabowo merekomendasikan di kabinetnya Pak Jokowi ada namanya Edi Prabowo, kita rekomendasi tiba-tiba melakukan korup. Bisa juga di internalnya koalisi juga, bisa juga di luar koalisi. Tapi sekali lagi apa yang disampaikan Pak LBP itu adalah peringatan keras, peringatan awal. Jangan sampai orang-orang toksik ini malah merusak pemerintahnya Prabowo Gibran ke depan. Apalagi Prabowo punya komitmen untuk tidak korup ya. Itu menjadi komitmen moral dan komitmen politik beliau dalam pemerintahannya ke depan nanti. Jadi ya semoga aja ya kelompok toksik ini jangan sampai membajak program kerakyatannya Pak Prabowo Gibran. Itu saya rasa. Oke, kalau kata Bang Noel tadi ini adalah peringatan keras begitu yang disampaikan oleh LBP begitu. Saya mau kembali ke Kang Ujang. Kang Ujang, tadi Bang Noel menyebutkan bahwa ini adalah peringatan keras begitu. Tetapi apakah ada indikasi juga bahwa pernyataan ini merupakan salah satu bentuk dari resistensi dari teman-teman atau mungkin partai koalisi begitu terhadap partai yang sebelumnya tidak bergabung di Indonesia Maju? Ya, intinya sih siapapun yang memiliki sifat toksik gitu ya, baik di internal maupun di luar, khususnya yang di luar gitu, yang akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran ya harus dihindari. Karena kita ini butuh jiwa-jiwa yang bersih ya, jiwa-jiwa yang jujur, jiwa-jiwa yang berintegritas untuk menata mengelola kabinet atau bangsa ke depan. Kalau nanti itu peringatan itu tidak diindahkan, katakanlah tidak menjadi sebuah katakanlah langkah ya bagi Pak Prabowo, tentu ini berbahaya. Nanti kabinetnya bisa rusak, pemerintahnya bisa rusak, dan jangan lupa kepercayaan Prabowo juga penting di mata publik. Oleh karena itu ya harus betul dihitung, dikalkulasi ya mana kelompok-kelompok atau pribadi-pribadi yang dianggap toksik itu pasti saling membaca satu sama lain ya elit politik itu, termasuk Pak Prabowo. Pak Prabowo punya pengalaman panjang maju di Pilpres, jadi tahu persis, paham persis mana-mana katakanlah karakter-karakter aktor-aktor politik yang punya jiwa toksik itu pasti sudah terbaca itu. Cuma memang persoalannya adalah kalau yang toksik itu direkomendasi oleh partai gitu misalkan partai yang gabung itu kan juga menjadi persoalan. Jadi harus ada kompromi di situ. Tetapi kalau kita Anda membacanya ini ada resistensi nggak, Kang Ujang? Resistensi dari partai yang sudah lebih dulu bergabung begitu dengan Koalisi Indonesia Maju terhadap partai yang di luar Indonesia Maju. Ya prinsipnya begini, kenyamanan berkoalisi itu ketika power sharing, katakanlah tanda petik ya jatah-jatah kursi menteri Koalisi Indonesia Maju itu tidak terganggu. Dan saya yakin tidak terganggu dengan misalkan masuknya PKB, Nasdem, itu kursi-kursi misalkan Demokrat, Gerindra, PAN dan Partai Golkar tidak akan terganggu. Tetapi kalau terganggu ya ini akan resistensi. Saya meyakini tidak ya, karena Pak Prabowo punya jatah juga dalam konteks misalkan diambil dari contoh ya dari kursi menteri jatah profesional kan bisa saja. Jadi saya melihat selama kursi menteri Koalisi Indonesia Maju tidak terganggu ya, saya rasa tidak akan terjadi resistensi. Oke.
Ini tampaknya sejalan seperti yang disampaikan oleh Mas Herman tadi ya katanya. Kalau untuk resistensi tampaknya juga tipis kemungkinannya karena Pak Prabowo, Gibran juga dinilai masih membutuhkan tambahan kekuatan. Benar demikian, Mas Herman? Ya, karena kan pemerintahan Pak Prabowo ini punya janji-janji politik, janji-janji kampanye, dan ada tujuan besar. Bahkan pemerintahan Pak Prabowo Gibran ingin menjadi jembatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Dan bahkan pemerintahan ini tidak ingin melewatkan bonus demografi tahun ini. Dan tentu ada target-target capaian yang ingin dicapai. Makan siang dan minum susu gratis. Kemudian pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan. Dan ada program hilirisasi 21 komoditas yang ini menjadi keunggulan nasional kita. Oleh karenanya ini tugas-tugas besar ini tidak bisa kemudian disatukan dengan yang berseberangan. Dan tentu ini membutuhkan soliditas. Oleh karenanya ya yang berkategori toksik ya tentu ya tidak boleh berada dalam barisan. Kalau ada dalam barisan bagaimana kalau kemudian memberikan tekanan-tekanan lain yang bahkan kemudian bukan untuk bisa mencapai tujuan-tujuan besar tadi, tetapi justru menjadi faktor penghambat. Itu menurut saya yang lebih penting ya, karena bagaimanapun pemerintahan ini kan terbatas. Pak Prabowo punya kesempatan 2 periode ke depan 10 tahun. Tentu juga harus menata dengan pasti dan soliditas ini menjadi penting. Kemudian memahami visi, misi, program kerja ke depan ini juga menjadi penting. Oleh karenanya tujuan besar hanya bisa dicapai oleh sebuah kekompakan, oleh kemampuan, kebersamaan agar tujuan-tujuan itu bisa tercapai. Nah, oleh karena itulah menurut saya Pak LBP sejak dini mengingatkan bahwa sesungguhnya ada seseorang yang tentu ini dikhawatirkan. Entah siapa, ya tentu yang tahu Pak LBP. Nah, bagaimana caranya nanti ya Pak LBP kan juga bisa komunikasi dengan Pak Prabowo. Siapa yang dimaksud toksik, ya itulah. Tapi saya tetap bahwa berpandangan pentingnya memperkuat positioning politik, baik dalam koalisi maupun di parlemen. Tentu ini juga dalam rangka untuk memperkuat posisi pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Baik, saya kembali ke Bang Dul kalau begitu. Bang Noel. Yep. Bagaimana sebetulnya dari relawan Prabowo Gibran ini memaknai pesan Pak Luhut begitu? Sebelumnya kan Bang Habibur Rahman kalau nggak salah gitu ya sempat menilai bahwa pihak yang dimaksud toksik oleh Pak LBP itu adalah pihak yang mengadu domba begitu antara relawan dan juga partai koalisi Indonesia Maju. Bagaimana relawan sebetulnya memaknai ini, melihat ini? Ya, apa yang disampaikan Bung Habibur Rahman itu benar sekali ya. Karena biar gimana pun partai koalisi ini kan solid, ditambah dengan adanya relawan. Nah, kami akan melakukan sinergitas, kita bisa juga di luar, karena kami relawan, non-partai, non-parlemen, pasti posisi kami adalah di luar ya kan. Di luar bukan pengertian bahwa kami oposisi, tapi sebagai bagian dari pendukung pemerintahan nanti. Kami tidak akan pernah akan diam ketika para toksik ini melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab, karena kami tidak mau sekali kayak kita lah ya di relawan kemudian di partai koalisi, kita ini kan semua punya tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga pemerintahan Prabowo Gibran ke depan ini baik dan lebih berkualitas. Apalagi kita lihat, maaf sekali lagi, bahwa Prabowo ini kan punya utang sejarah yang akan dia tunjukkan ke publik Indonesia ini terkait apa? Stigma-stigma yang selama ini disampaikan seorang otoriter, diktator dan sebagainya. Dan saya yakin utang sejarah ini akan ditunjukkan di pemerintahannya. Makanya yang kita khawatirkan provokasi-provokasi politik yang sifatnya divide et impera, adu domba, politik adu domba, ini kan sedang dijalankan oleh mereka-mereka yang tidak menginginkan koalisi ini atau pemerintahan Prabowo Gibran ini berjalan dengan sukses. Dan itu menjadi analisa yang berbasis data. Kita lihat kan selama ini kan lemparan-lemparan yang terorkestrasi itu kan mengerikan sekali ya, terkait misalnya Prabowo melakukan penamparan dan pencekikan terhadap wakil menteri di istana. Pertama itu, kedua ini pemerintahan ini akan melakukan semacam intimidasi dan banyak-banyak lah tuduhan-tuduhan yang
yang sebetulnya ya menurut kami sudah tidak pantas lah, apalagi dengan era industri digital begini, apapun yang terjadi itu bisa di record ya, direkam. Jadi ya saya rasa pemerintahan Prabowo Gibran ke depan ini menjadi tanggung jawab kita bersama lah, nggak bisa ya Pak Prabowo sadar diri juga bahwa saya mau membangun bangsa ini kan harus sama-sama, mau oposisi tidak oposisi sama tanggung jawab moralnya. Artinya apa? Untuk membangun demokrasi ke depan lebih baik, apalagi tadi Bung Herman bilang bahwa kita akan menghadapi 2045 ini menjadi Indonesia bangsa unggul, itu kan menjadi program prioritas kita biar kita tidak menjadi bangsa mundur. Nah itu menjadi program Prabowo terkait makan gratis, terkait hilirisasi, gitu, kemudian juga lapangan pekerjaan, program-program terkait kesehatan, membangun rumah sakit. Ini benar-benar yang akan dilakukan di pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Nah, kekhawatiran itu menurut saya sampai detik ini menjadi hal yang wajar ketika seorang LBP, mantan kawan, mantan satu korsanya sama-sama di Kopassus menyampaikan itu, karena ini kan dia punya pengalaman perilaku politisi-politisi busuk ini kecenderungannya menjadi toksik, racun. Itu analisa yang saya yakini ya. Analisa yang saya yakini itu berbasis data yang disampaikan Pak LBP. Jadi bukan asal jeplak aja atau kayak berbasis infotainment ya, gosip. Oke. Begitu, Tetapi tentu sudah mengantongi data-data begitu ya Pak LBP ya. Terakhir saya mau ke Kang Ujang kalau gitu. Kang Ujang, singkat aja, benang merah apa yang bisa kita tarik dari pernyataan LBP ini? Karena sejak ditetapkan sebagai presiden begitu dan wakil presiden terpilih Prabowo ini kan kita tahu terus melakukan safari dan politik merangkul gitu ya. Apakah pesan Pak Luhut ini juga untuk mengingatkan agar nggak salah milih gitu, nggak salah mengajak kawan? Ya tentu, betul. Itu saya sepakat dengan peringatan Pak LBP. Kenapa? Ketika Pak Prabowo sedang menata koalisi, mengajak lawan, lalu menata kabinet, nanti menata bangsa, maka ya memastikan siapa yang gabung adalah pihak-pihak yang betul-betul tadi gerbong-gerbong yang bagus, yang baik, yang berintegritas, punya pengalaman. Ini yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo, yang termasuk yang bisa kerja. Tetapi kalau nanti yang diangkut adalah gerbong-gerbong yang salah, tadi memiliki jiwa atau sikap atau perilaku toksik, ya akan berbahaya dalam konteks di kabinet maupun di pemerintahan ke depan. Jadi untuk memastikan saja, mengingatkan Pak Prabowo bahwa sejatinya yang diangkut nanti adalah betul-betul kawan koalisi ataupun lawan yang bergabung di koalisi yang betul-betul punya nilai kebaikan, punya nilai moralitas dan pekerja keras, kira-kira seperti itu. Ya. Baik, Kang Ujang, terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Utama. Kemudian terima kasih juga Bang Noel, Ketua Umum Prabowo Mania, dan juga tentu saja terima kasih Mas Herman Heron dari Ketua DPP Partai Demokrat. Selamat kembali beraktivitas Bapak-Bapak. Ya, terima kasih Bang Herman, Bang Noel, Bang Agung. Usai jeda pemirsa, kita masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Berita Satu Utama. Anda kembali menyaksikan Berita Satu Utama. Pemirsa, meninggalnya taruna pelayaran Putu Satria akibat dianiaya seniornya menyisakan luka yang sangat mendalam bagi keluarga. Ayah korban Made Swastika mengatakan menyerahkan sepenuhnya kasus yang menimpa anak sulungnya ke pihak kepolisian. Meski demikian, ia tetap meminta agar polisi mengusut tuntas dan memberi hukuman seberat-beratnya kepada pelaku. Made mengatakan tidak memiliki firasat apapun tentang anaknya sebelum tewas dianiaya. Pasalnya, sehari sebelumnya korban masih berkomunikasi dengan ibunya untuk menanyakan keadaan keluarga di Klungkung, Bali. Mati anak saya kayaknya kurang wajar. Mohonlah bagi yang di pihak-pihak yang berwenang bisa membantu agar kasus ini jelas, terang benerang. Itu aja harapan dari saya. Pak, mungkin punya firasat sebelum kejadian ini, Bapak? Firasat nggak ada. Nggak ada firasat lagi. Kapan terakhir komunikasi dengan? Saya komunikasi tanggal 1 kemarin pas liburan ya kan. Sempat WA aja WA. WA nanyain itu juru sepeda motornya biar dipasangin strip motor. Kalau sama ibunya sering dia. Yang terakhir di tanggal 1 masih ada chatnya.
Seorang taruna tingkat 2 Tegar Raffi Sanjaya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Putu Satria Ananta Rustika, taruna tingkat 1 di STIP Marunda, Jakarta Utara. Polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan, ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang taruna tingkat 2 Tegar Raffi Sanjaya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Putu Satria Ananta Rustika, taruna tingkat 1 STIP Marunda, Jakarta Utara. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga mengumpulkan berbagai keterangan saksi dan alat bukti. Polisi mengungkap jika korban meninggal akibat kekurangan oksigen usai pingsan setelah mendapat pukulan sebanyak 5 kali dari tersangka. Saat itu tersangka sempat mencoba menyelamatkan nyawa korban. Namun tindakannya malah menghalangi oksigen yang masuk ke tubuh korban hingga akhirnya korban meninggal dunia. Polisi juga mengungkap jika pemukulan yang dilakukan tersangka atas dasar senioritas. Retno Listiarti selaku Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia mengatakan pengawasan di lingkungan pendidikan atas tingginya senioritas terhadap juniornya masih lemah. Perlu ada evaluasi dan pengawasan berlapis untuk pencegahan ke depan. Lemahnya pengawasan itu termasuk CCTV ya. CCTV ini diketahui sepertinya oleh para senior bahwa ada yang aman yaitu di kamar mandi gitu atau di toilet. Nah kemudian juga anak ini terjadi relasi kuasa antara senior ya kakak senior terhadap adik junior. Pengawasan yang lemah dan juga tadi menurut saya adalah tidak ada efek jerak karena tindakan atau hukuman itu emang nyaris ringan atau si junior sendiri itu nggak berani lapor. Ini yang menurut saya penting adalah ke depan pertama dievaluasi soal keamanan, soal pengawasan yang lebih lebih berlapis gitu ya, itu untuk pencegahan ke depan. Sementara itu, juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kemenhub menyayangkan tindak kekerasan di STIP. Kemenhub akan melakukan evaluasi terkait pola pengasuhan di STIP guna mencegah terjadinya kejadian serupa. Langsung melakukan evaluasi terhadap pola pengasuhan untuk pembenahan ke depan. Telah dibentuk tim investigasi internal yang juga sudah mulai bekerja untuk mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan yang ada. Hasil evaluasi pada unsur-unsur kampus STIP ini nantinya akan diterapkan juga pada sekolah lain di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Seorang siswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran diketahui tewas akibat dianiaya seniornya. Di tubuh pemuda berusia 19 tahun asal Bali yang tewas pada tanggal 3 Mei itu ditemukan banyak luka lebam. Pihak keluarga yang curiga dengan kematian korban meminta agar kasus diusut tuntas dan pelaku segera diadili. Usai proses autopsi selesai, jenazah Putu diterbangkan ke Bali untuk disemayamkan. Tim Liputan, BTV. Mangkir dipanggil KPK, pemirsa ratusan warga Sidoarjo segel pendopo dan galang dana untuk antar Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor ke Jakarta. Ratusan warga Sidoarjo, Jawa Timur turun ke jalan untuk menggalang dana dan melakukan aksi protes terhadap Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Senin pagi. Aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas sikap Mudlor yang 2 kali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain penggalangan dana, massa dari berbagai elemen masyarakat Sidoarjo ini juga melakukan penyegelan terhadap pendopo Bupati Sidoarjo. Mereka beranggapan bahwa pendopo itu adalah milik rakyat dan tidak boleh dimasuki oleh tersangka korupsi. Kami masyarakat Sidoarjo semua meminta agar proses hukum tetap berjalan dengan baik. Apabila KPK tidak segera melakukan penangkapan atau penjemputan paksa, kami akan terus melakukan aksi demo sampai betul-betul permasalahan ini terselesaikan. Termasuk semua terkait dengan permasalahan korupsi yang lain, kami meminta KPK untuk melakukan pengembangan.
Masa akan terus menggalang aksi yang lebih besar hingga Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor memenuhi panggilan KPK. Selamat Wibowo, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu, sidang perdana pra-peradilan yang diajukan oleh Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Mudlor, ditunda hingga 13 Mei karena termohon tidak hadir. Seharusnya sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Gus Mudlor digelar pada Senin ini. Namun hingga siang hari termohon dari KPK tidak hadir. Untuk itu sidang perdana gugatan pra-peradilan diagendakan kembali pada 13 Mei mendatang di PN Jakarta Selatan. KPK yang menjadi termohon dalam gugatan pra-peradilan ini meminta penjadwalan ulang dengan alasan masih butuh waktu untuk menyelesaikan administrasi sidang. Sebelumnya Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara pemotongan insentif pegawai di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Atas penetapan tersangka ini, Mudlor mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, sementara itu Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali atau Gus Mudlor terjerat kasus korupsi lantaran diduga memotong dan menerima uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo senilai 2,7 miliar rupiah. Tidak terima berstatus tersangka, Mudlor kemudian menggugat KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali alias Gus Mudlor sebagai tersangka korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kasus bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Januari 2024 lalu dan berhasil menangkap 10 orang dalam operasi tersebut. Melalui gelar perkara, KPK menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo, Siska Wati, sebagai tersangka. Siska diduga memotong insentif para pegawai BPBD Sidoarjo hingga 2,7 miliar. Kemudian pada Februari, KPK kembali mengumumkan Kepala BPPD Sidoarjo Aris Suryono sebagai tersangka kasus pemotongan insentif di Pemkab Sidoarjo. Usai memeriksa para tersangka, kasus ini ternyata turut menyeret Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor. KPK pertama kali memeriksa Ahmad Mudlor pada Februari lalu sebagai saksi. Lalu pada 16 April 2024, KPK mengumumkan Ahmad Mudlor Ali sebagai tersangka setelah KPK menggelar ekspos atau gelar perkara. Diduga Bupati Sidoarjo itu menerima hasil dari insentif dari ASN yang dikumpulkan tersangka senilai 2,7 miliar rupiah. KPK juga sudah 2 kali memanggil Gus Mudlor untuk diperiksa sebagai tersangka pada 19 April dan Jumat 3 Mei 2024, tetapi Mudlor selalu absen dengan alasan sakit. Tidak terima berstatus tersangka, 22 April 2024, Mudlor menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana pra-peradilan yang digelar Senin pagi sayangnya tertunda lantaran pihak termohon yaitu KPK tidak hadir. Pengadilan Negeri Jakarta selanjutnya mengagendakan sidang digelar kembali pada pekan depan. Ahmad Mudlor Ali menambah daftar tersangka kasus korupsi di lingkungan pejabat Kabupaten Sidoarjo. Sebelumnya, 2 Bupati Sidoarjo yang terjerat kasus yang sama ialah Wim Endarso dan Saifullah. Tim Liputan BTV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Kementerian Agama telah mengumumkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2024 sebanyak 22 kloter jemaah haji akan berangkat menuju Arab Saudi. 22 kloter tersebut terdiri dari berbagai embarkasi di Indonesia. 2 kloter berasal dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, 3 kloter dari embarkasi Jakarta Bekasi, 5 kloter dari embarkasi Solo, dan 5 kloter dari embarkasi Surabaya. Selain itu, terdapat 1 kloter dari embarkasi Batam, Palembang, Banjarmasin, Kertajati, Lombok, Makassar, dan Padang. Sementara itu, seorang juru parkir bernama Salamun asal Kabupaten Jombang, Jawa Timur menabung selama 20 tahun demi berangkat ke Tanah Suci, pemirsa. Tahun ini, uang yang telah dikumpulkan itu akhirnya berhasil membawa Salamun dan sang istri, Sukarti, untuk berangkat naik haji. Inilah Salamun, pria berusia 65 tahun, warga Dusun Temulawak, Desa Kebun Temu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, masih menjalani profesinya sebagai juru parkir.
Dengan penuh semangat, Salamun membantu para pengendara untuk masuk maupun keluar dari parkiran sebuah ruko di kawasan Jalan Gus Dur. Meski sehari-hari menggeluti profesi sebagai juru parkir, Salamun dan sang istri bercita-cita untuk pergi ke Tanah Suci. Segala usaha dan ikhtiar pasangan suami istri Salamun dan Sukarti berangkat haji pun akhirnya terwujud pada tahun ini. Salamun dan Sukarti mengaku mulai meniatkan untuk menabung pada tahun 2005. Dimulai dari uang Rp50.000 yang ditabung dalam sebuah kotak. Salamun bersama sang istri percaya bahwa mimpi mereka akan terwujud. Cara nabungnya, waktu dulu saya punya uang 50.000 pada malam hari, terus siangnya hari saya bikin kotak di bapak tukang. Terus malam hari uang 50.000 saya sudah sholat tahajud, saya masukkan kotak itu mulai tahun 2005. Terus 2011 saya bongkar ada 25 juta. Saya langsung bilang anak saya hari Jumat tahun 2011 bulan Desember saya suruh daftar haji. Dengan memanfaatkan program dana talangan, penantian selama 13 tahun Salamun dan Sukarti untuk pergi ke Tanah Suci segera terlaksana. Keduanya akan berangkat pada tanggal 27 Mei 2024 dan telah masuk dalam daftar haji bersama 1.169 jemaah lainnya asal Kabupaten Jombang. Didi Febrianto, Jombang, Jawa Timur. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita 1 Utama hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Hardiansyah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk ikuti akun media sosial kami baik di Instagram, X maupun di YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. TBT Bersatu menginspirasi.